kita kena pandemi, terus kemudian kita juga kena serbuan impor ini. Jadi data dari teman-teman industri karpet sajadah itu utilisasi mereka kurang di bawah 40%. Tentunya artinya ketika kita punya 100 mesin, hanya 40 mesin kurang yang bisa jalan. Itu artinya produktivitas kita juga turun drastis. Nah, ini menyebabkan harus ada rasionalisasi terhadap tenaga kerja kita karena otomatis ketika mesin tidak jalan, tenaga kerjanya juga harus kita rumahkan sementara. Itu yang menjadi kekhawatiran kami di asosiasi, karena industri karpet dan sajadah itu termasuk industri yang cukup signifikan dan kualitas karpet sajadah kita juga bukan kualitas yang jelek. Baik. Jauh lebih bagus dari produk-produk impor yang ada di pasaran. Baik, ini langkah untuk survival strategi sendiri dari perusahaan. Anda katakan tadi ada yang dirumahkan. Kemudian apakah angka terkait dengan PHK sendiri ini juga besar, Pak Rizal? Cukup besar. Kami sedang menghimpun seberapa besar jumlahnya, tetapi angka ini cukup signifikan bagi khususnya untuk sektor industri karpet dan sajadah. Dan agar ini tidak semakin parah, kondisi ini tidak semakin parah, maka kita perlu segera mengajukan proteksi perlindungan pasar dalam negeri dari produk impor ke pemerintah. Dalam hal ini ke KPPI. Baik, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini bagaimana kalau kita melihat dari sisi stimulus pemerintah? Apakah tidak cukup ini untuk membantu pengusaha-pengusaha karpet dan juga sajadah hingga saat ini? Kemarin yang kita merasakan itu salah satunya adalah stimulus pemerintah yang penghapusan rekening minimum jam nyala. Ada 40 jam dan 235 jam. Itu cukup membantu khususnya untuk yang industri yang premium, pelanggan premium yang 235 jam nyala. Itu cukup membantu terhadap meringankan cash flow perusahaan terkait dengan tagihan listriknya. Baik, kalau kita kembali lagi kepada hal-hal yang kemudian memberatkan pada para pengusaha karpet sehingga harus melakukan survival strategi. Apakah dari data yang Anda kumpulkan ini Anda melihat jumlah yang cukup besar terkait dengan para pengusaha yang kemudian harus gulung tikar? Kita tentu tidak berharap ada yang sampai gulung tikar karena itu opsi yang paling pahit yang harus dipilih. Tapi justru dalam upaya mencegah itu kita harus bergerak yaitu dengan cara mengajukan safeguard ini agar tidak turun semakin dalam ini impact-nya bagi industri karpet sajadah nasional. Baik, apakah Anda sudah melakukan komunikasi langsung nih dengan pihak pemerintah Pak Rizal terkait dengan permasalahan-permasalahan ini, kemudian mendiskusikan langkah-langkah strategi apa saja yang kemudian bisa membantu para pengusaha karpet di Indonesia? Iya, tentu kita sudah melakukan komunikasi dan diskusi serta koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini dengan Kementerian Perindustrian, dengan KPPI dalam upaya bagaimana mencegah impact ini semakin buruk bagi industri karpet sajadah. Termasuk juga stimulus-stimulus yang muncul sekarang dari pemerintah, itu salah satunya adalah dari diskusi kita dengan pemerintah. Baik, sudah sejauh apa Pak dan direspon seperti apa oleh pihak pemerintah hingga saat ini? Saya rasa responnya cukup bagus ya, untuk khususnya untuk yang bermanfaat bagi sektor karpet dan sajadah, terutama untuk yang stimulus tagihan listrik. Namun tentunya yang jelas sekarang kita butuhkan adalah kaitannya dengan safeguard ini, karena ini adalah upaya langkah urgent yang harus as soon as possible untuk segera bisa diaplikasikan dalam rangka melindungi teman-teman karpet dan sajadah.